Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Ifal Jam'i ya. Ini segmen kedua, Anda bisa bergabung dengan kami di 0315660109, langsung berbincang dengan kedua narasumber saya. Kita punya tema desain baru pengembangan ekonomi Nahdlatul Ulama pemirsa. Dan di sebelah kiri saya ini adalah pengurus PWLPNU Jawa Timur yang baru saja dilantik, insya Allah fresh oven ya. Oke, baik. Ini saya ke Bu Andari dulu. Bu Andari, ada pengalaman apa gitu kalau bicara tentang ekonomi kreatif dari jenengan? Tadi menurut Pak Fauzi sudah punya pengalaman banyak begitu. Apa yang bisa disampaikan? Mohon izin. Selama ini memang kita lebih dekat ya dengan masyarakat, karena memang kita posisi memang di kabupaten ya, jadi masyarakat kita memang kreativitas ekonominya sebenarnya sangat tinggi ya. Jadi ada produk-produk dari pertanian, dari peternakan, kemudian dari pangan ya. Jadi ini mereka kecenderungan sebenarnya sudah dilatih-latih ya oleh pemerintah dan sebagainya. Cuma kadang mereka kan kemudian bingung untuk memasarkan dan sebagainya. Oleh sebab kita kemudian terjun dan kemudian ada ide bagaimana kalau kemudian kita ini ada semacam wadah gitu ya. Wadah untuk menaungi mereka, dan alhamdulillah ini di Jawa Timur ini kita sudah punya semacam toko gitu ya, yang namanya Nusantara Mart ya. Ini toko yang di dalamnya adalah ada program-program. Jadi program pertama adalah program kerjasama ya. Jadi mitra istilahnya. Jadi kita bisa bermitra dengan usaha-usaha kecil lain. Misalnya bakul ya, toko kecil ini bisa kulaan ke kita dengan harga yang sangat murah gitu ya, sehingga dengan menjual sama dengan kita ini sudah bati gitu ya, sudah laba ya. Yang kedua, kita juga menampung ini kreativitas mereka yang berbagai macam produk yang diolah oleh mereka ini yang sulit untuk memasarkan, kita tampung di situ, sehingga ini akan kemudian menjadi besar. Dan seperti apa yang dihentikan nih Pak Ketua tadi, insya Allah kita akan menasional ya istilahnya, produk-produk yang tadinya nggak terkenal ini kemudian kita beri untuk di branding izin yang legal ya, kemudian higienis ya, kemasan bagus. Ini insya Allah akan menjadi pengusaha-pengusaha yang tadinya kecil ini menjadi tengah, menjadi besar, dan ini harapan kita ke sana. Kemudian yang ketiga adalah program binaan, sehingga kita juga di situ ada program membina peningkatan kesejahteraan jamaah. Jadi di sini dengan adanya toko ini kita bisa turun turba tadi seperti yang dikatakan, kita bisa mendata pengusaha-pengusaha kecil, menengah, kemudian besar ini bisa terdata secara real, sehingga sasaran kita sebagai ekonomi kreatif ini benar-benar memang ke yang masih kecil, sehingga bagaimana mereka bisa terangkat kehidupannya, kesejahteraannya, punya penghasilan sendiri yang kan mereka akan bangga. Jadi warga Nahdien ini akan merasa ekonomi kita mandiri gitu loh ya. Jadi tidak tergantung kepada siapapun, kita bisa berdiri di kaki kita sendiri. Inilah ekonomi jamaah. Baik. Ini baik. Terima telepon dulu, saya tidak sabar di belakang. Baik, assalamualaikum. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di segmen ketiga ini. Jangan lupa kembali Anda bisa bergabung di 0315660109 untuk langsung berbincang dengan kedua narasumber saya. Kita berdiskusi tentang desain baru pengembangan ekonomi Nahdlatul Ulama pemirsa. Kita anggap ini adalah kebangkitan NU di dunia ekonomi. Mudah-mudahan sepakat dengan itu, dan saya sepakat dengan dia. Oke, baik. Saya geser dulu ke Bu Andari. Bu Andari, tadi ada masukan dari Pak Salam seputar bisakah di sana misalnya kita ada pengembangan misalnya ekonomi dalam perusahaan sampo, kemudian sabun, itu kan sangat dibutuhkan sehari-hari. Memang itu betul sekali. Bagaimana kalau Bu Andari? Ya, terima kasih kepada Pak Salam ya yang telah memberikan semangat ini kepada LPNU kita. Jadi dengan Pak Salam yang banyak, insya Allah kebangkitan ekonomi kita akan semakin cepat. Jadi saat ini sebenarnya sudah banyak ya branding produk-produk NU seperti sabun Ayu Mondo, itu kan sebenarnya juga di oleh santri itu. Nah ini kita harus segera bisa memasarkan gitu loh.
Nah, tugas kita mungkin ya, tugas kita untuk memang memfasilitasi itu, mensupport bagaimana produk-produk ini segera bisa terkenal. Mungkin termasuk di TV 9 ini juga akan perlu membantu juga untuk biar segera bisa tersampaikan kepada masyarakat bahwa kita sudah punya itu ya sabun Mondo. Tapi kadang-kadang kan berada di slip-slip kecil gitu ya. Jadi nah ini yang harus segera diupayakan. Kemudian ada madu ya, ada produk-produk lain sebenarnya yang sudah banyak sekali yang ini ada. Sebentar lagi mungkin kita juga akan mengeluarkan yang namanya beras ya, kemudian minyak. Ini insya Allah nanti dengan kita bisa punya tempat khusus ya di SEM misalnya untuk memproduk produk-produk yang kita memang sudah kita branding seperti air mineral kita sebenarnya sudah sangat banyak loh Mbak ya. Jadi mulai dari Agno, Kuaya ya, banyak sekali. Nah ini kan memang harus segera disosialisasikan, diiklankan. Kita punya ini loh ke TV-TV yang memang saat ini sedang dipersani oleh banyak pemirsa ya, ini bisa segera di branding TV 9 tentunya ya. Jadi ini yang insya Allah semua akan tersampaikan apa angan-angan dari Pak Salam atau yang lainnya insya Allah. Betul. Baik, dari Bu Andari tadi disampaikan dia sudah ada 14 Nusantara Mart. Itu di daerah mana saja itu Bu Andari? Ada di Ponorogo, ya, ada di Pacitan, Trenggalek, Bojonegoro, Mojokerto, Kediri. Baik. Ya ada beberapa di kota. Sidoarjo belum? Belum akan ya. Jadi Madiun juga sudah ada, Nganjuk akan buka. Jadi begini Mbak, sebenarnya di sistem Nusantara Mart ini sebenarnya kita tuh sudah punya jamaah yang luar biasa. Jadi karena satu Nusantara Mart ini harus dimiliki oleh minimal 3.000 jamaah. Sehingga kalau 500 atau 1.000 orang aja yang belanja ke toko kita memanfaatkan produk-produk kita, ini sebenarnya sudah sangat luar biasa. Nah ini juga memang kembali ke kita ini bagaimana LPNU nanti mendorong para ini jamaah pemilik saham ini untuk ya belanja ke warung kita sendiri ya, belanja ke toko kita. Selama mereka nggak cuek ya, nggak kemudian kita udah punya saham ya kemudian dia nggak beli kan juga sama aja. Nah, makanya ini juga tugas kita ya di LPNU untuk mendorong masyarakatnya sudah ini untuk belanja, memanfaatkan barang-barang produk-produk yang sudah kita buat. Gitu. Untuk produknya pun itu juga dari LWP juga begitu? Dari LPNU juga untuk produk-produknya atau ada terbatas begitu Pak Fauzi? Tidak bisa. Jadi sekali lagi saya sampaikan tadi bahwa pasar itu sangat natural. Nggak mungkin toko kita harus fanatik kepada produk kita saja. Nanti dianggap tidak lengkap sama konsumennya. Orang mau masuk nyari brand apa, nggak ada. Nggak ada, itu juga bahaya. Sekali lagi, brand kita juga nggak sepenuhnya semuanya ada. Consumer good ini ribuan. Baik. Dan kita bagian dari salah satunya saja, masih belum. Nah, tadi mungkin nanti lewat pengembangan berikutnya Nusantara Mart ini bisa dibagi di dalamnya ini produknya. Satu misalkan untuk produk yang unbranded atau produk yang menengah, produk yang belum terkenal. Nah, kita ajak mereka untuk supaya bisa ekonominya bisa maju dan bisa menjadi brand yang terkenal. Nah, yang sudah terkenal, yang sudah memang itu dikonsumsi oleh masyarakat sampai saat ini, ya kita fasilitasi dijual di Nusantara Mart. Satu sahamnya berapa ini Bu Andari untuk 110.000. 110.000. Jadi 100 untuk ini, 10.000 untuk administrasi. Dan kan untuk mendirikan satu Nusantara Mart itu kan minimal 500 juta ya, minimal. Modal kita dari masyarakat, kan luar biasa ini. Betul. Jadi masyarakat sudah punya kesadaran yang tinggi sebenarnya dengan kemudian permintaan untuk berdiri itu. Karena sebelum mencapai itu tidak diizinkan juga untuk berdiri, sehingga memang kewajiban pengurus itu untuk mencapai 3.000. Saya pernah dawuh dari Kiai bahwa yang besarkan NU itu orang NU sendiri. Harus. Baik, kita jeda sejenak dan Anda harus saksikan nanti usai jeda. Tetap bersama dengan saya Yulia Kamila di program Ikhal Jam'iyah.
Dulu ke Bu Haja Nur Andari. Bu Haja Nur Andari, kalau kita bicara tentang ekonomi kreatif, tadi selain ada Nusantara Mart, kemudian apa enggak ini kita punya peluang enggak dengan pengusaha-pengusaha kecil seperti, mohon maaf, emak-emak yang punya kelebihan dalam skill tertentu begitu, bisa masuk di Nusantara Mart juga? Iya bisa. Jadi kan tadi sudah di awal sudah saya katakan bahwa kita punya 3 program kan ya di toko itu, ada kerjasama, kemudian ada yang namanya kongsi. Itu itulah produk-produk milik masyarakat, emak-emak tadi ya, yang kemudian bisa dimasukkan ke kita. Sambil kita juga membina. Jadi kadang kan emak-emak ini kadang kan tidak memperhatikan apa ya, kemasan, tidak memperhatikan packagingnya biasa-biasa aja. Gitu. Kemudian legalnya ya izin itu. Nah ini sambil masukkan kita terima dulu ya 1 bulan kita bina untuk bisa mencapai yang standar sehingga bisa diperjualbelikan di seluruh toko yang kita miliki kan gitu lah. Itu ya kita tampung dulu lah istilahnya, biar nggak juga memberi semangat mereka untuk tetap berproduksi. Dan itu banyak sekali Mbak, jadi yang sudah masuk ke kita banyak sekali dan mereka merasa bersyukur kok. Alhamdulillah juga ya, kita sudah punya toko yang kita bisa masukkan itu. Alhamdulillah. Dan ya kelebihan banyak Mbak, jadi kita sudah bisa mengangkat anak-anak muda kita yang punya pekerjaan. Oke, luar biasa. Kalau misalnya Pak Fauzi ini ada yang butuh modal misalnya, butuh bantuan modal, apakah LPNU juga siap berikan itu? Ya, tentunya seperti itu. Tapi modal ini kan pasti ada prasyarat. Nah, kita sebagai fasilitator antara pengusaha kepada pihak bank misalkan, pasti ada prasyarat tertentu. Nah, tapi saat ini kita mencoba untuk mandiri. Salah satunya adalah contoh Nusantara Mart. Dari 1 orang itu sahamnya 110.000 dan itu nggak besar. 110.000 ini dibagi oleh 500 orang saja sudah menjadikan satu Nusantara Mart. Bisa bayangkan warga kita ini, warga NU ini luar biasa jumlahnya. Kalau disinergikan hanya membuat satu toko itu kecil sebenarnya. Cuman nanti kita berarti harus lahan hati-hati. segala macam sudah milik Nusantara Mart ya, artinya dengan 500 orang itu tadi. Oh belum itu, ya belum ya. Bisa sewa atau bisa ada yang menyediakan tempat dan sebagainya. Ini di MBC Mbak ya, jadi MBC itu kan ada yang punya, ada yang mewakafkan. Ini sudah ini tanah saya untuk dibangun itu, gitu ya. Ada yang kita memang harus sewa. Gitu. Jadi ya tergantung lah. Jadi modal kita minimal kan tadi 500 sampai miliaran, jadi kan gitu. Itu sudah berjalan di 14 Alhamdulillah titik. Sudah. Alhamdulillah, baik. Ya doakan semakin berkembang. Amin. Bisa menjadi manfaat dan produktif untuk warga Nahdliyin umumnya. Baik. Sebagai kesimpulan silakan singkat dari Bu Andari kepada pemirsa TV 9. Kesimpulan yang pasti LPNU ini bagaimana kita bisa memuliakan jamaah dan jamiah sehingga kita bisa berjalan seiring antara jamiah dan jamaah kita. Baik. Jadi Pak Fauzi silakan kesimpulannya. Intinya LPNU memberikan fasilitas yang hulu sampai hilir. Itu tidak perlu sungkan-sungkan untuk berkomunikasi dengan kita, terutama pengusaha NU di Jawa Timur. Seringlah komunikasi dan kita juga akan silaturahim kepada cabang-cabang, bahkan di ranting-ranting. Tentunya kami akan membawa misi dari para kiai, yaitu bagaimana ekonomi menengah ke bawah ini bisa maju. Dan ini memang pesan dari para kiai yang harus kita bawa misi ini. Baik. Jadi mensejahterakan ekonomi menengah bawah menjadi maju. Nah, itu yang paling penting. Baik. Terima kasih hadir di studio, Bu Andari. Pak Fauzi, terima kasih di studio ya. Mudah-mudahan semuanya berkah, manfaat. Amin. Ya, baik. Terima kasih dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di program Ikhwal Jamiyah. Semoga bermanfaat diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.